Soal itu Pak Farid, ini yang saya ingin bahas dengan Bang Hotman juga. Bang, ini kan JPU sebenarnya sudah punya keyakinan juga. Ada bukti. Ada 2 alat bukti kuat, meskipun mungkin ada masalah visum, ada masalah forensik dan lain-lain. Tapi sudah ada 2 alat bukti kuat. JPU sangat yakin punya itu, apalagi punya CCTV. Oke. CCTV dengan putusan Mahkamah Konstitusi 7 September 2016 dalam kasus Setia Novanto, CCTV Cafe Oliver sudah gugur sebagai alat bukti. Karena Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kalau perekaman tersebut tidak dilakukan oleh penegak hukum, maka tidak bisa sebagai alat bukti. Makanya saya gergetan terus, gemas saya lihat tim kuasa hukumnya Jessica. Kenapa ini nggak dibongkar? Karena begitu CCTV tidak sah, maka seluruh pendapat saksi ahli tentang gerakan-gerakan Jessica dalam persidangan tidak bisa lagi sebagai bukti. Bang Hotman ini serius loh kalau memang... Ini serius, ini udah ditulis di majalah Tempo segala. Kok kenapa ini? Makanya saya Otto Hasibuan sendiri terkejut baca putusan ini. Saya telepon dan rencana saya sama Otto hari Kamis mau konferensi pers tentang ini. Tapi karena Anda sebagai pembawa acara yang maha cantik, saya tidak bisa nolak, terpaksa saya buka gitu loh. Oke, gini Bang. Let's say itu dipakai. Let's say itu dipakai. Ini adalah hasil MK. Let's say, pertanyaan makanya saya tanya kepada beliau. Harus dipakai atau? Apakah putusan konstitusi harus diikuti oleh hakim pengadilan negeri? Karena bupati dan gubernur kan bisa copot di Mahkamah Konstitusi. Ini pertanyaan beliau. Ini udah jelas tertulis kok. CCTV Cafe Oliver tidak bisa sebagai alat bukti. Oleh karenanya seluruh saksi ahli yang mengomentari gerakan Jessica di persidangan tidak bisa sebagai alat bukti. Tadi saya sangat gemas juga waktu jaksa mengatakan unsur perbuatannya terbukti. Kalau saya jadi kuasa hukum Jessica, langsung saya sergap, protes. Perbuatan siapa yang terbukti? Orang tidak ada saksi fakta. Antefaktum tidak terbukti. Yaitu motivasi mana nggak ada terbukti. Post factum tidak terbukti. Semuanya adalah ahli. Semuanya subjektif. Oke. Pertanyaannya sekarang adalah tanya kepada KY. Oke. Hukum mana yang harus kita ikuti? Kalau sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi. Oke, sebentar. Pembelaan jaksa soal motif dari CCTV juga gugur, menurut Anda? Kan Mahkamah Konstitusi mengatakan semua rekaman, termasuk pertanyaan CCTV rekaman bukan? Rekaman. Rekaman yang bukan direkam oleh penyidik atau izin penyidik menurut putusan baru 2 minggu lalu ini, maka tidak bisa sebagai bukti sah. Saya ini bukan pahlawan mau menyelamatkan Jessica, tapi memang tertulis begini. Oke, saya dengar Pak Farid. Pak Farid, gimana Pak? Putusan MK ini 2 minggu loh. Artinya, September 2016. Artinya di tengah-tengah sidang berjalan ya? Kasus Setia Novanto. Ya, oke. Sekarang Pak Farid. Kaitannya dengan apakah kemudian putusan Mahkamah Konstitusi wajib diikuti oleh para hakim dalam proses yang ada ketika kita pada kasus yang lebih kurang sama, laporan yang lebih kurang sama, maka ketika kita melakukan klarifikasi terhadap hakim, itu ada 2 jawabannya. Yang pertama, ada yang mengikuti, ada yang tidak mengikuti. Sifatnya putusan itu apa, Pak Farid? Sifat putusan MK ketika itu apa? kita tanya mengapa tidak mengikuti, maka jawabannya adalah putusan MK itu final, bukan mengikat. Artinya? Final berarti proses hukum habis, nggak ada lagi upaya hukum, tetapi konsekuensi final bukan mengikat, bahwa putusan itu tergantung moral hukum para hakim mau ikut apa tidak. Berarti gubernur yang dipecat oleh Mahkamah Konstitusi tidak sah dalam pemilu, boleh tidak mengatakan, TGPD tetap mau jadi gubernur, begitu? Nah, ini yang dimasukkan dengan moral hukum. Moral hukum sangat tergantung kepada etika seorang penyelenggara negara, etika seorang hakim, karena sebenarnya, Bang, putusan Komisi Yudisial saja tidak semuanya dijalankan oleh Mahkamah Agung. Konon lagi dalam kasus yang lain di sana, mereka punya persepsi bahwa final tapi tidak mengikat, sehingga ada yang ikut, ada yang tidak. Sesuai pertanyaan adalah, sah, ya? what is the law in this country? Jadi hukum mana? That's a good question, but you will have no answers for that. Tapi gini, thank you very much. Kasih saya honor pengacara, and then thank you. Tapi gini Bang, adalah sebuah pengungkapan yang menarik ketika Abang bawa ini.
Iya. Karena kan jadi pertanyaan. Tapi tadi Pak Farid juga mengungkapkan final, tapi tidak mengikat. Artinya ini bisa diikuti atau tidak diikuti. Artinya faktanya maksud saya, para hakim kemudian memahamkan bahwa ketika final tidak mengikat, jadi boleh diikuti, tapi boleh juga diabaikan karena memang banyak kasus-kasus yang dilaporkan ke Komisi Yudisial pada konteks yang lebih kurang sama. Baik. Ketika ada putusan Mahkamah Konstitusi yang diabaikan oleh para hakim, begitu. sesaat lagi kita saksikan dulu kabar terkini pemirsa. Dan saat ini saya sudah bersama dengan kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, Bang Oto Hasibuan. Selamat sore atau selamat siang Bang Oto. Ya, Bang Oto, ini kita sudah menghadirkan sejumlah saksi Bang Oto. Kabarnya ini merupakan hari terakhir bagi kuasa hukum untuk menghadirkan saksi ahli ataupun menghadirkan saksi fakta begitu ya. Dari keterangan yang disampaikan, katakanlah dari keterangan disampaikan Muzakir atau Pak Muzakir dalam persidangan kali ini, Bang Oto merasa sudah cukup puas, sudah cukupkah ini kira-kira bisa membebaskan Jessica dari tuduhan-tuduhan selama ini? Ya, kalau kita konsisten dan konsekuen dengan aturan hukum yang berlaku, saya kira apa yang dikatakan oleh Pak Zakir tadi itu sudah cukup kuat ya untuk membuktikan bahwa bukti-bukti yang digunakan jaksa ini kan tidak bisa dipakai di pengadilan. Pertama kita lihat mengenai CCTV. Mengenai CCTV sendiri kan berita acara pengambilannya kan tidak ada. Sedangkan peraturan Kapolri mengatakan harus ada berita acara pengambilan barang bukti tersebut. Kalau tidak ada berita acara pengambilannya, maka itu menjadi tidak sah dan tidak bisa digunakan sebagai alat bukti. Nah, demikian juga mengenai bukti mengenai cairan Mirna yang sisa minuman Mirna yang ada dalam gelas. Kan katanya kan di sana itu ada cyanida, ya kan? Ternyata juga barang itu tidak ada berita acara pengambilannya. Nah, sehingga dengan mengacu pada peraturan Kapolri, kalau tidak ada berita acara pengambilannya, maka itu adalah tidak sah juga. Nah, yang ketiga, mengenai soal cairan-cairan di lambung, sampel yang ada di lambung, yaitu adalah liver, urin, dan sebagainya. Juga berita acara pengambilannya juga ternyata tidak ada, gitu loh. Bukan itu ya, bukan pengambilan lambung. Cairan yang Mirna itu maksud saya tidak ada berita acaranya, gitu ya. Nah, kemudian ada lagi putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa ternyata semua informasi elektronik itu tidak bisa digunakan sebagai alat bukti sepanjang tidak atas permintaan atau dilakukan oleh polisi, oleh penyidik. Jadi istilahnya gini, CCTV yang ada di rumah kita, karena itu dipasang bukan atas permintaan dan atas atau dilakukan oleh polisi sendiri, maka barang bukti CCTV itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Nah, dengan demikian, apa yang kita lihat dan kita tonton selama ini ada CCTV, berarti itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Gitu loh. Dengan itu tidak jadi alat bukti, kemudian juga berita acara pengambilan daripada cairan susu yang diminum Mirna itu, juga tidak ada berita acara pengambilannya, maka otomatis tidak ada lagi bukti-bukti yang menandakan adanya cyanida dalam tubuh korban itu. Ahli kan menerangkan tadi juga bahwa pembuktian itu harus jelas, pasti demi kepastian hukum karena diatur di dalam pasal 28D Undang-Undang Dasar 45, di mana negara wajib bertanggung jawab memastikan bahwa ada kepastian hukum pada warga negara itu.
Soal itu Pak Farid, ini yang saya ingin bahas dengan Bang Hotman juga. Bang, ini kan JPU sebenarnya sudah punya keyakinan juga. Ada bukti. Ada dua alat bukti kuat, meskipun mungkin ada masalah visum, ada masalah forensik dan lain-lain. Tapi sudah ada dua alat bukti kuat. JPU sangat yakin punya itu, apalagi punya CCTV. Oke. CCTV dengan putusan Mahkamah Konstitusi 7 September 2016 dalam kasus Setia Novanto, CCTV Cafe Oliver sudah gugur sebagai alat bukti. Karena Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kalau perekaman tersebut tidak dilakukan oleh penegak hukum, maka tidak bisa sebagai alat bukti. Makanya saya gergetan terus, gemas saya lihat tim kuasa hukumnya Jessica. Kenapa ini nggak dibongkar? Karena begitu CCTV tidak sah, maka seluruh pendapat saksi ahli tentang gerakan-gerakan Jessica dalam persidangan tidak bisa lagi sebagai bukti. Bang Hotman ini serius loh kalau Ini memang... serius, ini udah ditulis di Oke. di majalah Tempo segala. Kok kenapa ini? Makanya Otto Hasibuan sendiri terkejut baca putusan ini. Saya telepon dan rencana saya sama Otto hari Kamis mau konferensi pers tentang ini. Tapi karena Anda sebagai pembawa acara yang maha cantik, saya tidak bisa nolak, terpaksa saya buka gitu loh. Oke, gini Bang. Let's say itu dipakai. Let's say itu dipakai. Ini adalah hasil MK. Let's say, pertanyaan makanya saya Ini tanya bisa kepada beliau, harus dipakai atau... apakah putusan konstitusi harus diikutin oleh hakim pengadilan negeri? Karena bupati dan gubernur kan bisa copot di Mahkamah Konstitusi. Ini pertanyaan beliau. Ini udah jelas tertulis kok. CCTV Cafe Oliver tidak bisa sebagai alat bukti. Oleh karenanya seluruh saksi ahli yang mengomentari gerakan Jessica di persidangan tidak bisa sebagai alat bukti. Tadi saya sangat gemas juga waktu jaksa mengatakan unsur perbuatannya terbukti. Kalau saya jadi kuasa hukum Jessica, langsung saya sergap, protes. Perbuatan siapa yang terbukti? Orang tidak ada saksi fakta. Antefaktum tidak terbukti, yaitu motivasi mana nggak ada terbukti. Post factum tidak terbukti. Semuanya adalah ahli. Semuanya subjektif. Oke. Pertanyaannya sekarang adalah tanya kepada KY. Oke. Hukum mana yang harus kita ikuti? Kalau Sebentar. sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi. Oke, sebentar. Pembelaan jaksa soal motif dari CCTV juga gugur, menurut Anda? Kan Mahkamah Konstitusi mengatakan semua rekaman, termasuk pertanyaan CCTV rekaman bukan? Rekaman. Rekaman yang bukan direkam oleh penyidik. Pasti demi kepastian hukum karena diatur di dalam pasal 28D Undang-Undang Dasar 45 di mana negara wajib bertanggung jawab memastikan bahwa ada kepastian hukum pada warga negara itu.
atau izin penyidik menurut putusan baru 2 minggu lalu ini, maka tidak bisa sebagai bukti sah. Saya ini bukan pahlawan mau menyelamatkan Jessica, tapi memang tertulis begini. Oke, saya dengar Pak Farid. Pak Farid, gimana Pak? Putusan MK ini 2 minggu loh. Artinya, September 2016. Artinya di tengah-tengah sidang berjalan ya? Kasus Setia Novanto. Ya, oke. Sekarang Pak Farid. Kaitannya dengan apakah kemudian putusan Mahkamah Konstitusi wajib diikuti oleh para hakim dalam proses yang ada ketika kita pada kasus yang lebih kurang sama, laporan yang lebih kurang sama, maka ketika kita melakukan klarifikasi terhadap hakim, itu ada 2 jawabannya. Yang pertama, ada yang mengikuti, ada yang tidak mengikuti. Sifatnya putusan itu apa, Pak Farid? Sifat putusan MK ketika itu apa? kita tanya mengapa tidak mengikuti, maka jawabannya adalah putusan MK itu final, bukan mengikat. Artinya? Final berarti proses hukum habis, nggak ada lagi upaya hukum, tetapi konsekuensi final bukan mengikat, bahwa putusan itu tergantung moral hukum para hakim mau ikut apa tidak. Berarti gubernur yang dipecat oleh Mahkamah Konstitusi tidak sah dalam pemilu, boleh tidak mengatakan, TGPD tetap gue jadi gubernur, begitu? Nah, ini yang dimasukkan dengan moral hukum. Moral hukum sangat tergantung kepada etika seorang penyelenggara negara, etika seorang hakim, karena sebenarnya, Bang, putusan Komisi Yudisial saja tidak semuanya dijalankan oleh Mahkamah Agung. Konon lagi dalam kasus yang lain di sana, mereka punya persepsi bahwa final tapi tidak mengikat, sehingga ada yang ikut, ada yang tidak. Sesuai pertanyaan adalah, sah, ya? what is the law in this country? Jadi hukum mana? That's a good question, but you will have no answers for that. Tapi Okay, thank you very much. Kasih saya honor pengacara, and then thank you. Tapi gini Bang, Oke, adalah sebuah pengungkapan yang menarik ketika Abang bawa ini. Karena kan jadi pertanyaan. Tapi tadi Pak Farid juga mengungkapkan final, tapi tidak mengikat. Artinya ini bisa diikuti atau tidak diikuti. Artinya faktanya, maksud saya, para hakim kemudian memahamkan bahwa ketika final tidak mengikat, jadi boleh diikuti, tapi boleh juga diabaikan karena memang banyak kasus-kasus yang dilaporkan ke Komisi Yudisial pada konteks yang lebih kurang sama. Ketika ada putusan Mahkamah Konstitusi yang diabaikan oleh para hakim, begitu. Sesaat lagi kita saksikan dulu kabar terkini pemirsa. Dan saat ini saya sudah bersama dengan kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, Bang Oto Hasibuan. Selamat sore atau selamat siang Bang Oto. Ya, Bang Oto, ini kita sudah menghadirkan sejumlah saksi Bang Oto. Kabarnya ini merupakan hari terakhir bagi kuasa hukum untuk menghadirkan saksi ahli ataupun menghadirkan saksi fakta begitu ya. Dari keterangan yang disampaikan, katakanlah dari keterangan disampaikan Musakir atau Pak Musakir dalam persidangan kali ini, Bang Oto merasa sudah cukup puas, sudah cukupkah ini kira-kira bisa membebaskan Jessica dari tuduhan-tuduhan selama ini? Ya, kalau kita konsisten dan konsekuen dengan aturan hukum yang berlaku, saya kira apa yang dikatakan oleh Pak Jakir tadi itu sudah cukup kuat ya untuk membuktikan bahwa bukti-bukti yang digunakan jaksa ini kan tidak bisa dipakai di pengadilan. Pertama kita lihat mengenai CCTV. Mengenai CCTV sendiri kan berita acara pengambilannya kan tidak ada. Sedangkan peraturan Kapolri mengatakan harus ada berita acara pengambilan barang bukti tersebut. Kalau tidak ada berita acara pengambilannya, maka itu menjadi tidak sah dan tidak bisa digunakan sebagai alat bukti. Nah, demikian juga mengenai bukti mengenai cairan Mirna yang sisa minuman Mirna yang ada dalam gelas. Kan katanya kan di sana itu ada cyanida, ya kan? Ternyata juga barang itu tidak ada berita acara pengambilannya. Nah, sehingga dengan mengacu pada peraturan Kapolri, kalau tidak ada berita acara pengambilannya, maka itu adalah tidak sah juga. Nah, yang ketiga, mengenai soal cairan-cairan di lambung, sampel yang ada di lambung, yaitu adalah liver, urin, dan sebagainya. Juga berita acara pengambilannya juga ternyata tidak ada, gitu loh. Bukan itu ya, bukan pengambilan lambung. Cairan yang Mirna itu maksud saya tidak ada berita acaranya, gitu ya. Nah, kemudian ada lagi putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa ternyata semua informasi elektronik itu tidak bisa digunakan sebagai alat bukti sepanjang tidak atas permintaan atau dilakukan oleh polisi, oleh penyidik. Jadi istilahnya gini, CCTV yang ada di rumah kita, karena itu dipasang bukan atas permintaan dan atas atau dilakukan oleh polisi sendiri, maka barang bukti CCTV itu
tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Nah, dengan demikian, apa yang kita lihat dan kita tonton selama ini ada CCTV, berarti itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Gitu loh. Dengan itu tidak jadi alat bukti, kemudian juga berita cara pengambilan daripada cairan susu yang diminum Mirna itu, juga tidak ada berita cara pengambilannya, maka otomatis tidak ada lagi bukti-bukti yang menandakan adanya cyanida dalam tubuh korban itu. Ahli kan menerangkan tadi juga bahwa pembuktian itu harus jelas.